Terima kasih waktunya. Anda deg-degan, kita pusing menentukan ya. Pertimbangan beberapa juri, katanya data Anda ada beberapa yang tidak cocok. Kita cuma punya satu. Iya. So yang lolos di babak berikutnya dari versi dari room kita adalah banyak juga perdebatan sampai akhirnya kita dari room 1 ya. Kita pilih Kriteria yang tidak kalah penting untuk menjadi challengers terpilih adalah persona yang berkaitan dengan manifesto DC, yaitu social culture. Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Halo, saya Nini dari PSI Surfboard. PSI Surfboard adalah surfboard manufacturing company yang berlokasi di Surabaya. Dan kami dengan bangga bilang bahwa kami adalah produsen pionir untuk blanks atau bahan baku dari surfboard itu sendiri. Pertanyaan saya, maaf ya, ini tidak bermaksud fisik, tapi saya pengen nanya, surfing juga nggak? Nggak. Kenapa nggak? Not my thing, Pak. Karena kan bisnis ini kalau menurut saya butuh passion yang sangat kuat ya. Betul. Saya membayangkan mungkin tiap hari di Uluwatu terus nyari insight gitu ya, atau ke Mentawai gitu. Kalau kita berbisnis surfing ya kita mungkin harus badan kita kayak ikan hiu gitu ya. Saya sendiri ngiri ngelihat orang surfing gitu, dan kalau kita berbisnis jangankan papan surfing ya, kita berbisnis baju surfing pun kita harus paham surfing. Nah di sini social culture di sini sebenarnya tidak melulu bagaimana kita paham tren, tapi kita harus menggeluti, kita harus memahami, dan kita harus larut dengan social culture yang bisnis yang kita jalankan. Dan disitulah seninya sebenarnya. Saya Handoko Hendroyono, saya co-founder dari M-Block Space dan Filosofi Kopi. Sekarang saya sedang sibuk pengembangan The New M-Block sama teman-teman, dan juga lagi sibuk juga sebagai kurator Pekan Kebudayaan Nasional. Iya, memang saya nggak surfing gitu. Saya memang ketemunya sama teman-teman yang ada di studio, yang di surf camp kayak gitu. Jadi memang kita punya expert team untuk ketemu sama Beach Boys seperti itu. Dan kita juga punya pro riders. Saya bagian yang belakang-belakang aja gitu. Tapi untuk tampil sekarang saya udah mulai datang ke banyak banget surf camp, surf school, surf studio yang di Bali, di pelosok mana-mana saya udah mulai jalan. Jadi saya mikirnya adalah personal branding itu memang harus sih, wajib sih. Apalagi bawa nama brand sendiri ya. Salam diplomat, saya Advan, saya siap bikin gebrakan. Saya founder dari GasDev, startup yang fokus pada pengembangan sepak bola amatir, yang di sini ingin membuat sepak bola amatir ini bisa lebih sistematis, terstruktur, dan juga pastinya lebih menarik. Saya agak tertarik nih karena dirimu ngomongin bola gitu ya. Kita bicara social culture-nya dulu deh. Kita kan tahu bolanya sendiri kalau kita bicara secara nasional juga masih berantakan nih gitu ya. Masih banyak konflik, masih banyak apa gitu. Saya nggak ngerti kenapa kemudian GasDev ini bisa jadi solusi untuk menyelesaikan di level bawahnya gitu. Kami hadir untuk mempermudah pengolahan tersebut. Gimana caranya kami bisa mendigitalisasi database pemain, kemudian bagaimana performanya. Jadi seluruh orang di Indonesia ini bisa mendapatkan kesempatan sama untuk bisa dilirik oleh klub pro dan oleh tim dari nasional ini sendiri. Siapa yang validasi kualitas pemainnya? Tiba-tiba bisa di rating. Meskipun kita di Premier League atau di SofaScore, salah satu inputer statistik yang terbaik, itu nggak ada yang bisa memvalidasi sebenarnya. Yes. Tapi gimana caranya? Itu aja. Oke. Boleh nggak berbeda pendapat sudut pandang dengan juri yang satu ini? Jadi nggak boleh kan kita harus biar seru. Iya, jadi kalau saya ngelihatnya justru kenapa harus model validasi gitu? Jangan-jangan ini secara entertainment itu mungkin sangat tarkam gitu ya. Dia mau bukan validasi mungkin bahasanya ya, mau mencoba mengkuantifikasi gitu ya,
angka dari para pemain, tapi dia harus juga bayar subscribe-nya. Kalau bicara social culture-nya, itu yang berbenturan, Mas. Ya kalau Kak Jubaka mintanya kayak, masa sih ada orang yang mau bayar aplikasi ini gitu. Nah terus kakak yang lainnya itu bilang kalau ya itu bisa aja mungkin orang-orang yang ada di grassroots atau orang-orang yang ada di bottom mau ke up itu mungkin perlu aplikasi ini buat memvalidasi kalau mereka tuh jago gitu dan mereka perlu ini gitu. Nah Kak Jubakanya kayak kayaknya nggak se-effort itu deh orang buat bayar aplikasi bola gitu. Kenapa pengertian social culture jadi penting terhadap persona? Ketika tujuan utama social culture seharusnya memberi dampak yang positif, akhirnya metode bisnis yang digunakan Grassdev menurut saya pribadi menjadi kurang tepat. Karena pembentukan social culture itu sendiri seharusnya memberikan dampak dan manfaat. Nah, ketika Grassdev itu memunculkan satu biaya di dalamnya, kemudian menurut saya sepak bola yang terkenal sebagai olahraga rakyat akhirnya menjadi kurang relevan. Itu yang kenapa pada akhirnya saya agak keberatan ketika membahas Grassdev tadi di dalam positioning social culture. Mungkin bagi saya perlu ditajemin lagi gitu, apakah itu yang memang mau diarahkan gitu. Karena dari sisi social culture, social impact-nya sudah bagus gitu, tapi apakah mungkin langkah itu untuk mengajak mereka sama-sama ekspor itu mungkin bagi saya belum saatnya. Nama saya Nova Dewi Setiabudi, saya sebagai co-founder dan CEO PT Sue Ora Jamu Amerta dengan brand Sue Ora Jamu. Perusahaan saya adalah perusahaan yang memproduksi jamu dalam kemasan dan juga membuat ruang-ruang experience untuk kita bisa menjamu teman-teman di Indonesia. Saya suka sekali dengan konsep social environment kita, jadinya bisa menjaga ekosistemnya juga ya dengan membuat sesuatu yang alami dan untuk yang alami dan potensi Indonesia sebagai negara agriculture. Dari sini saya nggak melihat sebenarnya dari sisi bisnis profitable-nya belum terpapar di presentasi tadi. Kalau dibilang profit belum sih, memang karena emang masih kecil sih, masih kecil. The way aku tuh sering ikutin apapun karena emang aku lagi gencar branding biar orang tuh tahu produk aku karena emang belum ada kan di dunia, jangankan di Indonesia, di dunia pun juga belum ada. Jadi emang ini challenge besar buat aku, tapi kalau aku bisa melaluin ya udah. Halo, saya Jupaka, saya adalah coach DSC Season 14 dan saya adalah COO dari Nama Beauty dan beberapa perusahaan lainnya. Oke, dari challengers yang udah masuk ke tahapan selanjutnya, kita bakal tunggu keseruannya dan menurut gue pribadi udah banyak banget yang mendekati ke poin social culture yang menciptakan persona yang positif juga untuk bisnis yang sedang mereka lakoni. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya mereka bisa terus memaknai itu. Social culture itu bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam waktu yang singkat. Itu adalah sebuah proses dan menurutku yang masuk ke tahapan berikutnya ini harusnya akan bisa lebih memunculkan dampak social culture di sekitar mereka. Tidak terhadap individu, tapi juga terhadap komunitas. Dari penilaian para coach, tidak bisa semuanya yang lolos ke babak selanjutnya. Mohon maaf, Mbak Amanda dari Nonado belum lolos ke babak selanjutnya. Untuk Mas Denny kali ini tidak lulus dulu. Yang lolos ke babak selanjutnya adalah Kang Duren. Yang ke-15 mau ikut lagi apa enggak? Ikut lah. Ikut lagi? Nggak usah deh, saya kasih sekarang aja deh kalau gitu. Matur suwun. Nanti kita ngobrol ya. Ya, sukses ya Mas. Matur suwun. Kita cuma punya sisa 3 sukses tiket, tapi masih ada 6 challengers yang sama baiknya, sama serunya. Tapi ya tadi, kita harus memilih nih.
Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Tentang peristiwa. Tentang peristiwa adalah olahan pangan siap saji dengan bahan dasar protein nabati. Perusahaan saya memproduksi makanan untuk anak-anak, di mana saat ini saya mempresentasikan tentang produk olahan terbaru kami, yaitu tempe powder. Perusahaan kami adalah perusahaan yang mengolah limbah cangkang telur, tapi kita memiliki cara yang berbeda, di mana kita memisahkan antara membran dengan cangkang telurnya. Profit kami berasal dari proyek sekitar 15-20% dari nilai proyek. Dan untuk cancel, profit kami 5-10%. Terima kasih waktunya. Anda deg-degan, kita pusing menentukan ya. Dari pertimbangan beberapa juri, katanya data Anda ada beberapa yang tidak cocok. Karena Anda ngasih data beberapa halaman satu dengan halaman yang lain itu perhitungannya kok jauh berbeda. Dari room 3, kita yakin ya? Boleh satu. Kita cuma punya satu. Iya. So yang lolos di babak berikutnya dari versi Ini buat saya aja deh. dari room kita adalah Ini seru banget, jadi kita ngerasa tadi banyak juga perdebatan. Sampai akhirnya kita dari room 1 ya, kita pilih Sunfood. Cangkang telur. Selamat, Anda masuk ke babak berikutnya, let's go. Tuh. Selamat ya. Iya, beda room ya. Memang kalau usahanya bagus ya. Ya, di salah satu babak seleksi tadi memang ada sedikit perdebatan antara saya dan juga Coach Tio ya, dan Om Leo juga. Ya memang ada beberapa poin ya yang akhirnya memutuskan kenapa saya malah memilih challengers yang sejatinya bukan dari tim saya. Pada akhirnya kami harus mengalah untuk memberikan kesempatan pada challengers tersebut ya. Karena ya kita melihat prospeknya jauh lebih bisa di scaling up, social culture terpenuhi, good governance corporate juga bisa tercapai gitu. Dan kepiawaian dia dalam menyampaikan deck presentasinya menurut kita jauh lebih tepat. Akhirnya Mbak Al juga sepakat untuk memilih challengers tersebut. Karakter bangsa, governance, environment, social culture, dan paham piawai persona menjadi kunci para challengers untuk tetap bertahan di kompetisi DC Season 14. Dan value tersebut akan selalu menjadi penilaian setiap challenge bagi para challengers di rangkaian fase DC Season 14. Habis waktunya, akhirnya saya nggak kena jatah pertanyaan. Jadi ya saya ragu juga, kok saya nggak ditanyain sendiri, jangan-jangan saya nggak lolos, tapi ternyata kok malah lolos semua. Yang saya ngira sih nggak lolos semuanya ya, tapi Mas Cupaka ujuk-ujuk manggil saya girang sampai lompat panggung. Ya karena seneng. Mungkin dia sedih, cuma it's okay gitu, namanya juga kompetisi gitu, lolos tidaknya juga nggak ya harus diterima begitu. Sedih pasti, cuman kita hidup masih tetap harus berjalan kan, jadi kita punya perusahaan yang harus tetap kita kembangkan. Ya pokoknya Mama udah berusaha yang terbaik. Semoga Peta sama Kuel gak kecewa ya, Mama gak lanjut. Kebetulan anak saya ulang tahun. Ini bisa jadi kado ulang tahun buat anak saya yang kecil. Seneng Mbak, alhamdulillah. Allah meridhoi saya dapat tiket ini ya. Tapi kan ini suatu pride ya, bangga banget gitu. Apalagi kan aku dari Lombok, terbang jauh, niat banget gitu, dan alhamdulillah dapet ini, happy. Saya belum bisa membayangkan, karena membayangkan lolos saja saya enggak, Mbak. Tapi alhamdulillah lolos. Ya pasti
kesempatan yang diberikan oleh tim DSC tidak akan saya sia-siakan. Saya akan memberikan yang terbaik untuk babak selanjutnya. Dari National Selection ini terpilih 45 challengers yang akan melaju ke fase bootcamp, di mana dalam fase tersebut akan menghadirkan para speakers yang kompeten dalam bidangnya untuk pembekalan challengers menghadapi challenge berikutnya di DSC Season 14. Sebagai entrepreneur, kita melihat skill saja nggak cukup. Kita perlu pembentukan karakter bagi mereka.